A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Tabarakal Muluk terdiri dari 30 ayat, turun di Mekkah. Punya banyak fadilah. Salah satu fadilahnya yang terbesar adalah mencegah seseorang dari azab kubur. Fadilah dari surat Tabarakal Muluk adalah mencegah seseorang dari azab kubur. Kata Nabi Muhammad, inna minal Qur'ani surah. Di dalam Al-Quran terdapat satu surat 30 ayat, terdiri dari 30 ayat. Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah min adzabil qabr. 30 ayat tersebut dapat menyelamatkan seseorang, dapat menghalangi seseorang dari azab kubur, dari siksa kubur. Mana man Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an yaqra Tabarakal Muluk wa alif lam mim tanzil. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, Nabi enggak pernah tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarakal Muluk sama alif lam mim sajdah. Alif lam mim yang ada sajdahnya. Sehingga sekalian saya muliakan, alif lam mim sajdah maksudnya surat As-Sajdah. 30 ayat mencegah seseorang dari azab kubur. Nabi membacanya setiap sebelum tidur. Apa kaitannya antara azab kubur sama kita membaca surat ini sebelum tidur? Karena an-naumu akhul maut. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidur itu adalah saudaranya mati. Kita kalau tidur tuh mirip aja sama kita mati. Iya kan? Makanya kalau ada orang laki-laki kalau bangunin istrinya ngomong begini nih, bangun loh, kalau tidur udah kayak kalau dia bilang kayak kerbau misalnya gitu ya. Iya, sebenarnya kurang tepat tuh, lebih tepatnya biar ilmiah. Kayak orang mati. Itu. Sebab yang namanya tidur adalah akhul maut. Tidur tuh saudaranya mati.
Cuman kita itu ama mati takut, ama tidur demen. Iya kan? Ama mati mah kita takut, tapi kalau ama tidur nggak bisa tidur, kita kepikiran takut mati. Padahal malah yang mati itu tidur, begitu kan? Ibu-ibu sekalian, orang di atas muka bumi ini kebanyakan matinya tabrakan atau kecelakaan atau di atas tempat tidur. Di atas tempat tidur. Paling banyak mati di atas tempat tidur. Tapi kita sama tempat tidur besti. Betul nggak? Ya ampun, kalau udah malam gitu kan, apalagi kalau habis perjalanan jauh gitu, yang dikangenin apa? Tempat tidur pasti. Kasur. Yang namanya tidur tuh saudaraan sama mati. Ada berapa banyak orang tidur di atas tempat tidur enggak bangun lagi, langsung mati. Teman-teman sih sekalian, nah kalau kayak gitu masalahnya berarti setiap kali kita tidur kan bangunnya belum tentu. Kita kalau tidur nih tidurnya pasti, bangunnya belum tentu. Karenanya waktu bangun tidur tuh kita sunnah untuk membaca alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah, Engkau telah membangunkan aku setelah sebelumnya. Alhamdulillahilladzi ahyani, ya Allah terima kasih Engkau telah menghidupkan aku setelah sebelumnya Engkau mematikan aku, dan kepadamu kami kembali. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad membaca surat Tabarakal Muluk yang mencegah dari azab kubur, dibacanya sebelum tidur. Belum tidur. Baca surat Tabarakal Muluk sebelum tidur. Karena dia dapat mencegah seseorang dari azab kubur. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi itu nyeritain tentang azab kubur sampai membuat Sayyidina Utsman takutnya setengah mati sama kuburan. Khalifah Rasulullah, salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Sayyidina Utsman ibn Affan, ahli Quran, yang bikin Quran, nulis Quran pertama kali, sehingga Al-Quran yang sekarang ada itu disebut dengan istilah Khat Utsmani, tulisan Sayyidina Utsman. Walaupun Al-Quran yang pertama kali ditulis Sayyidina Utsman itu huruf-hurufnya nggak sama huruf kita sekarang, tapi disebut Quran yang sekarang itu dengan istilah Khat Utsmani, tulisan Sayyidina Utsman, karena bunyinya sama dengan yang ditulis sama Sayyidina Utsman ibn Affan alaihi ridwanallah. Pembantu beliau, khadim yang selalu ngawal Sayyidina Utsman, yang selalu ngebarengin Sayyidina Utsman kemanapun, satu waktu bertanya ketika melihat Sayyidina Utsman lagi lewatin kuburan, Sayyidina Utsman diam, ucap salam, maksudnya berhenti, kemudian ucap salam kepada ahli kubur, kemudian beliau baca sedikit dari Al-Quran, kemudian beliau menangis. Menangisnya itu hatta tallat lihyatuh, sampai basah jenggot beliau. Pembantunya kemudian, khadimnya liatin beliau, kemudian nanya, habis udah mulai agak tenang dari tangisannya, beliau bilang, Tuan, kalau engkau membaca Al-Quran tentang neraka, enggak segini nangisnya.
Kalau engkau sedang bercerita tentang kiamat, enggak segini nangisnya. Untuk hal apapun enggak sebegini tangisanmu Tuhan. Tapi kenapa saya perhatikan setiap kali lewat kuburan atau setiap kali membahas mengenai urusan kuburan, tangisanmu begitu derasnya. Sayyidina Uthman menjawab, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru awal manzil min manazilil akhirah wa akhir manzil min manazilid dunya, man naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata Nabi Muhammad, saya pernah dengar, kata Sayyidina Uthman, Nabi Muhammad bilang, kuburan adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat dan rumah terakhir dari rumah-rumah kita di dunia. Persinggahan antara dunia dan akhirat. Masih di dunia tapi sudah tak lagi berada di atasnya. Masih di dunia tapi sudah tidak lagi berada di masa pembekalan. Ia sudah masuk ke ranah pembalasan. Masih di dunia nih, dunianya masih berlangsung. Tapi tahukah kamu apa yang sedang dirasakan ahli kubur saat ini? Mereka masih ada bersama dengan kita, tinggal di planet yang sama. Meskipun bedanya kita di atas bumi, sementara mereka berada di dalamnya. Yang lagi dibahagiakan Allah, bahagia sebahagia-bahagianya. Yang sedang diadab Allah, tersiksa dengan siksa seberat-beratnya. Sayyidina Uthman mengatakan, Nabi kemudian menyampaikan, man naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di kuburnya, yang sesudahnya bakalan jadi lebih mudah. Dan siapa yang gak selamat di kuburnya, sesudahnya akan jadi jauh lebih berat lagi. Bagaimana aku tidak menangis ketika melihat ataupun memikirkannya. Apalagi kalau mengingat fakta bahwa kiamat sih kayaknya masih rada lamaan. Tapi kuburan bisa jadi besok hari kamu sudah ada di dalamnya. Aqrab gharibin yuntadhar. Aqrab ghaibin yuntadhar, perkara gaib yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah kematian. Kalau udah mati tuh nggak bisa kemana-mana. Kamu hanya akan masuk ke dalam alam yang namanya alam barzakh tanpa bisa kabur darinya. Saya nanti kalau mati minta dibakar aja dah, biar saya nggak tersiksa, jadi saya nggak bisa dibangkitkan sama malaikat di dalam kuburan. Katanya seseorang, emang bisa gitu? Enggak. Ustazah, kalau orangnya udah jadi debu gitu karena dibakar, masih ada azab kubur? Ada. Masih ada nikmat kubur juga? Ada. Kenapa Ustazah bisa begitu? Karena yang diazab ataupun yang diberi kenikmatan bukan badannya melainkan
ruh. Sementara ruh khuliqatir ruhu lil abad. Ruh itu ketika sudah diciptakan, ia tercipta untuk selamanya. Gak ada yang bisa kabur. Ustazah, ada orang nih mati. Matinya ustazah dimakan ikan paus. Jadi kan kagak ada kuburannya tuh ustazah, gak ada jasadnya ustazah. Dia ada adab kubur apa enggak? Ada. Ada lagi nih. Nanti saya kalau mati minta dikafaninnya pakai kain bekas aja dah. Biar pas malaikat datang dikirain tamu lama. Pas dilihat next, oh ini udah lama nih kayaknya nih. Kain kafannya udah bekas. Masya Allah. Nggak bisa begitu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kehidupan kamu ini, sesudah kalian menjalani kehidupan dunia ini, ada alam barzakh sampai kalian dibangkitkan ketika datang hari kiamat. Saudaraku sekalian, masalahnya al-qabru imma raudhah min riyadil jinan wa imma hufrah min hufarin niran. Kata Nabi Muhammad, kuburan tuh ada yang jadi kebun-kebun surga, ada yang jadi lembah dari lembah-lembahnya api neraka. Ada yang jadi kebunnya surga, ada yang jadi lembahnya neraka. Ada yang begitu, ada yang begitu. Kamu masuk yang mana? Kita masuk yang mana? Nggak pernah ada jaminannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah dapat jaminan bahwasanya kubur kita akan menjadi kebun-kebun surga. Sebagaimana tidak ada kepastian juga bagi siapapun di antara kita, meski sebesar apa dosanya, kuburnya menjadi lembah-lembah neraka. Belum ada yang pasti. Maka untuk ketidakpastian ini mari memperjuangkan diri. Maka untuk ketidakpastian ini mari kita berlomba-lomba untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan sesudah kematian. Teman-teman sekalian saya muliakan, makanya nih, ini kan kita ngeri nih sama urusan azab kubur. Serem banget teman-teman sekalian. Ada tuh ayat di surat apa ya? Muzammil apa kalau nggak salah ya? Saya alur Syaiba saya Rahman Pak nih saya udah tua itu apa? Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shib. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shib. Ada di ayat 17 dari surat Al-Muzammil. Kata Allah, bagaimana kalian gak takut
saat kalian kafir, saat kalian ingkar kepada Allah, saat kalian berbuat dosa, saat kalian berbuat kemaksiatan, kamu beriman bahwa Allah melihatmu, tapi kamu tidak peduli dengan penglihatan Allah saat kamu berbuat dosa, kamu gak takut apa kata Allah? Yauman yaj'alul wildana syiba, pada satu hari di mana Allah menjadikan bayi-bayi menjadi beruban. Kapan itu? Ustazah, kalau kamu tanya sama saya pernah mendengar keterangan bahwa ini adalah saat di mana orang dimasukkan ke dalam kubur, ditanya, kemudian dia tidak dapat menjawabnya, dia pun kemudian dihentakkan ke dalam lembah-lembah neraka. Dia berteriak dengan teriakan yang membuat sebelahnya, jika dia adalah bayi, segera beruban kepalanya. Bagaimana menurutmu? Ngeri banget kan? Allah tuh kalau bikin bahasa ngeri teman-teman. Kalau lagi mau nakut-nakutin tuh serem. Itu kuburan. Kamu bisa bayangin kalau kamu mendapatkan siksa yang bahkan kalau sebelah kuburmu itu ada bayi, ada anak kecil dikuburin, teriakanmu, ketakutanmu membuat anak bayi kepalanya langsung ubanan. Bukan kamu loh, bukan, sebelah, tetangga sebelah. Serem banget kan? Itu kuburan. Azab kuburan. Sementara dosa-dosa yang memungkinkan kita untuk diazab kubur bukan satu, bukan dua yang sudah kita kerjakan. Betul? Betul? Katanya Nabi Muhammad SAW, dua dosa yang paling banyak bisa beratin kuburan, bisa beratin azab kubur. Gak peduli sama najis kencing. Yang keduanya namimah, mengadu domba. Betapa dua hal tersebut itu juga bahkan seringkali kita nggak anggap penting gitu kan. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang jauh lebih berat teman-teman. Dosa lain yang jauh lebih berat. Saya pernah dengar dari guru saya, Hubabah Nur. Hubabah pernah cerita bahwa dosanya pezina yang sudah punya pasangan. Nih ya, ada istri udah punya suami di rumah, tapi dia selingkuh dan berzina dengan tentu yang bukan suaminya. Atau laki-laki punya istri, tapi dia berbuat zina, tentu saja bukan dengan istrinya. Itu azabnya. Murka Allah kepadanya adalah setengah murka Allah kepada seluruh ahli kubur. Jadi semua orang nih sekarang nih yang ada di dalam kubur nih, yang lagi disiksa, azab Allah kepada mereka itu setengahnya itu sebesar azab Allah kepada seorang pezina, baik laki-laki ataupun perempuan yang berzina padahal mereka punya pasangan yang sah. Kebayang
dosa-dosa kita ini, maksudnya dosa berbagai macam hal yang sudah kita lakukan, teman-teman sekalian, itu satu dosanya aja cukup untuk bisa bikin kita diadab di dalam alam kubur kalau Allah nggak ampunin. Kalau Allah nggak ampunin, takut kan? Makanya kita perlu nih, apa ya yang bisa kita kerjain nih? Nabi karena kesian sama kita nih, Nabi kasih tahu. Kata Nabi Muhammad, ada tuh di Quran 30 ayat aja, cuma 30 ayat. Kalian hafalkan, kalian baca sebelum tidur, menyelamatkan kalian dari azab kubur. Maka jangan pernah tinggalkan. Niat, insya Allah. Kita minta, kita niat mulai malam ini dan seterusnya, saya tidak akan pernah meninggalkan membaca surat Tabarakal Muluk sebelum saya tidur. Dari pentingnya baca surat Tabarakal Muluk ini teman-teman, sampai-sampai gurunya guru saya, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi ridwanallah, guru dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan majnun, ibunda dari ayahanda dari Hubabah, guru saya, Hubabah Ummu Salim, Hubabah Nur, Hubabah Maryam, itu ayahanda beliau namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau pernah mengatakan majnun menam walam yaqra surat Tabarak, gila orang berani tidur sebelum dia baca surat Tabarak. Tuh orang gila tuh, yang berani-beraninya tidur sebelum dia baca surat Tabarak. Ada yang gila di sini? Ada yang pernah tidur sebelum baca surat Tabarak di sini? Semuanya ternyata. Selamat datang wahai para orang gila. Mudah-mudahan sejak hari ini semuanya jadi waras. Saya tersinggung Ustazah Halimah bilangin saya orang gila. Bukan ya, bukan saya yang bilang orang gila, tapi Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau mengatakan bahwa orang yang berani tidur sebelum baca surat Tabarak gila. Kenapa gitu? Nah tidurnya udah pasti, bangunnya belum tentu kok. Bisa-bisanya kamu berani banget kamu tidur sebelum baca surat Tabarak. Kamu belum ambil jaminannya, kamu belum ambil jaminan. Itu kayak orang berani-beraninya naik motor atau naik mobil remnya blong. Gimana itu? Untung aja nggak mati itu hari, untung aja terbukti malam itu kamu belum meninggal dunia. Saya berharap ketika datang malam yang kita tidak akan bangun kembali, kita mengawali tidurnya dengan membaca surat Tabarakal Muluk. Karenanya teman-teman, dari pentingnya membaca surat Tabarak ini, dengerin nih, dengerin, biar kamu habis ini nggak pernah berani lagi ninggalin surat Tabarak, dan kamu juga menghafal surat tersebut. Nabi Muhammad tuh bilang, sesudah tahu fadilahnya surat Tabarak, di mana bahkan Nabi Muhammad bercerita orang tuh kalau meninggal dunia baca surat Tabarak, kalau mau ada siksaan datang ke kepalanya bilang, oh kamu nggak bisa sampai lewat sini, dari atasnya gitu mau ada datang siksaan, kamu nggak bisa sampai di sini karena dia telah membaca surat Tabarak. Kalau mau datang siksaan lagi dari arah kakinya bilang gitu juga, kamu nggak bisa lewat sini nih, karena sudah menghalanginya surat Tabarak. Dari arah perut, dari arah manapun nggak bisa.
dapat siksaannya. Nabi Muhammad dari taunya mengenai fadilahnya tabarak, dari ngertinya bagaimana manfaat surat tabarak bagi kubur umatnya, Nabi kemudian mengatakan, dengerin, awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min, aku berharap, kata Nabi, aku berharap semoga ayat ini ada di hati setiap umatku yang beriman. Sampai hatikah kamu mengecewakan harapan Nabi Muhammad? Yang mana Nabi berharap surat itu kita hafal bukan untuk kepentingan Nabi, bukan untuk kepentinganmu sendiri, karena Nabi sayang sama kita. Nabi sayang sama saya, Nabi sayang sama kamu, sampai Nabi Muhammad bilang, please tolong hafalin surat tabarak. Awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min, aku berharap agar surat tabarak ada di hati setiap hamba Allah yang beriman. Setiap hati umatku, aku berharap hafal surat tabarak. Bu, Dek, Kak, kalau Nabi Muhammad bilang, saya berharap setiap umatku hafal 30 juz Al-Quran. Kita kalau kemudian nggak bisa hafal, mengecewakan Nabi Muhammad, kayaknya yang soalnya Rasul minta maaf. Jangankan 30 juz 30 aja kita kagak hafal. Rasul minta maaf. Ini otak kita nih udah mulain rada-rada. EQ saya jongkok, Rasulullah. Minta maaf. Kan begitu. Masalahnya Nabi nggak minta kamu menghafal 30 juz. Bahkan Nabi tidak meminta kepada kita buat hafal juz 30, tapi hanya 30 ayat. Setega itukah kamu sampai setua ini belum hafal surat tabarak? Ngapain aja hidupmu di dunia? Kebanyakan ngurusin urusan tetangga sih. Kebanyakan ngurusin urusan gosip-gosip artis sih. Sampai sekedar surat tabarak 30 ayat aja enggak hafal. Tapi enggak apa-apa, kamu masih diberi Allah kesempatan. Kamu masih hidup sekarang, yuk pakai. Mudah-mudahan nih, saya berharap bulan depan kalau ketemu saya lagi 30 ayat, tiap hari 1 ayat doang aja, kamu udah hafal bulan depan. Jangan ngomongnya kayak insya Allah Ustazah. Itu belum. 1, kamu nggak beneran niat, gitu kan ya. 2, kamu meremehkan dirimu sendiri. Kamu tuh kayak bilang boro-boro dah tabarok. Berapa tadi? 30. Coba banget dah 30. Masalahnya Al-Kafirun aja kebolak-balik mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kayak ada yang salah nih. Ayo bismillah, jangan remehkan dirimu. Bisa? Asal ada usaha, teman-teman. Ya kalau cuman bilang, iya sih disuruh ngafalin surat tabarok. Besoknya lagi, iya kan suruh ngafalin surat tabarok ya. Sampai bulan depannya lagi, udah hafal surat tabarok, baru diniat. Minta sama Allah biar diberi kemudahan. Yang belum hafal, saya sangat berharap hafalkan. Insya. Saya inget tuh, dulu saya pernah pengajian kayak gini, tapi masih jamaahnya belum banyak di salah satu majelis. Terus saya bilang, nanti bulan depan
yang hafal surat Tabarok nanti setoran nama saya, maksudnya saya mau dengerin gitu. Terus saya bilang, nanti saya kasih hadiah tasbih. Waktu itu. Udah tuh, akhirnya bulan besoknya lagi pada bilang, saya hafal Ustazah, alhamdulillah gitu. Banyak yang pada hafal. Di antaranya ada nenek-nenek sudah umur 80 tahun. Saya hafal Ustazah. Sama cucunya umur kayak 6 tahun, 7 tahunan gitu. Terus saya bilang, emang udah hafal sebelumnya ya Nek? Enggak Ustazah. Saya hafalin, Pak Ustazah bilang, saya sebenarnya nggak niat ngafalin Ustazah, cuman cucu saya. Cucu saya tiap ngapain Ustazah, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari itu Ustazah ayat pertama diapalin terus bolak-balik. Akhirnya saya apal juga. Masya Allah. Berduaan sama cucunya, 1 bulan hafal tuh surat Tabarakal muluk. Insya Allah. Ada diriwayatkan dalam sebuah hadis seorang sahabat lari tunggang langgang ke rumah Nabi Muhammad pada suatu malam. Ketika sampai di dalam rumah Nabi Muhammad, sudah dipersilahkan tentu saja, dia pun bercerita, Rasul, tadi nih Rasul, saya di jalanan Rasul, saya baru pulang dari satu kota, saya lagi masuk nih ke Madinah nih, ketika saya lewat di jalanan Rasul, saya kedengeran suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya toleh kanan enggak ada orang Rasul. Orang itu terus saja baca tuh surat. Saya toleh kiri enggak ada orang Rasul. Saya terus jalan aja. Tambah cepet saya takut Rasul. Saya liatin ke belakang saya, nggak ada orang. Saya perhatiin depan saya, nggak ada orang. Saya liatin ke atas Rasul, nggak ada orang Rasul. Saya pun jadi lari ke sini ya Rasulullah. Sementara orang tersebut terus membaca surat Tabarakal Muluk yang saya tidak mendapati ada orangnya, hanya suaranya saja melantunkan surat tersebut, surat Tabarakal Muluk sampai dengan akhir. Siapakah dia ya Rasulullah? Tuh kalau nanyanya sama Rasul udah pasti benar. Jangan nanya sama saya. Ustazah, kan kemarinan tuh Ustazah, saya kan lagi jalan, tiba-tiba ya Ustazah, kayak ada suara manggil saya gitu, tuh siapa Ustazah? Mana saya tahu? Nah kan bukan saya yang lagi jalan sama kamu. Yang lebih aneh lagi ada yang nanya kayak gini sama saya, Ustazah, semalam saya mimpi Ustazah. Terus saya diajarin Ustazah satu amalan Ustazah. Bangun-bangun saya lupa amalan apa dah Ustazah. Ntar nanti malam sebelum tidur kamu doa, ya Allah please kelanjutannya. Ada-ada aja. Mana saya tahu. Nah kalau Nabi Muhammad tahu segalanya. Kenapa? Sebab beliau adalah utusan dari Sang Maha Tahu segalanya. Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tersenyum kemudian berkata, faqad mararta bimri'in, kamu tadi ngelewatin kuburan seseorang yang tidak pernah tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarakal Muluk. Hingga di dalam alam kuburnya sekarang Allah memuliakan dia dengan setiap malam dapat membaca surat Tabarakal Mulk. Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, ini pelajaran-pelajaran dari alam kubur. Ini masih sering terjadi hingga di zaman-zaman sekarang ini. Bukankah sering kita dengar kabar ada seseorang yang digali kuburnya ternyata jenazahnya utuh, kan gitu ya? Gitu. Masih senantiasa kita dengarkan kabar-kabar pelajaran-pelajaran Allah Subhanahu wa taala dari dalam azab kubur, dari dalam alam kubur. Ada waktu di Tarim, itu saya dengar satu cerita tentang seseorang dikuburkan. Jadi gini, ada orang meninggal dunia, terus kan kalau ada orang meninggal dunia tuh ketika jenazahnya udah mulain di solati gitu, ada yang siap-siap gali kubur tuh.
Nah ini ada seorang yang memang kerjaannya dia gali kubur, jadi dia udah siap-siap gali kubur untuk orang yang sekarang lagi lagi mau dimakamkan. Cuman dilihat-liatin ini kuburannya itu udah ini gitu, udah dempet-dempet, udah penuh. Jadi akhirnya dipikir-pikir, yaudahlah nggak apa-apa nih, kayaknya masih ada space sedikit nih gitu dari orang yang di sampingnya ini. Yaudahlah, saya gali aja di situ. Dia gali, begitu dapat kayak sekitar 1 meter gitu galiannya, ternyata dalamnya lubang. Karena dia penasaran, dia turun ke dalam lubang tersebut, lubang apa gitu. Ketika dia turun ke bawah, dia lihat yang di dalam itu ada orang yang dia kenal, sudah meninggal dunia, dikuburkan di samping situ. Memang dikuburkan di situ. Dia kenal karena orang itu meninggal dunia kayak 10 tahunan gitu, 20 tahunan, dan itu dia sudah jadi penggali kubur waktu itu juga. Gitu ya. Jadi begitu dia masuk ke kuburan, lah kok kamu di sini gitu? Maksudnya orang yang meninggal tadi itu dia sedang duduk di atas kursi sedang membaca Al-Qur'an. Dia kaget banget. Terus dia bilang, kamu ngapain kesini? Naik lagi dan jangan pernah cerita sama siapapun. Udah tuh, dia naik lagi, dicepet-cepet kan, dikubur lagi, maksudnya ditumpuk lagi itu tanahnya, terus dia cari tanah di tempat yang lain untuk nguburin orang tadi. Dia tuh sebenarnya kayak yang nggak mau tanya, nggak mau cerita, nggak mau apa gitu. Cuman dia penasaran, tuh orang amalannya apa ya? Dikuburnya sampai enak banget gitu. Akhirnya dia datengin istrinya masih hidup. Ditanya-tanya, gimana sih suami kamu? Gitu kan? Terus istrinya bilang, Mang, kenapa kamu tanyain tentang suami saya? Akhirnya dia cerita juga. Kemarin tuh dia bilang, saya gali kuburan, terus saya dapetin di dalam tuh ada suami kamu lagi duduk di kursi baca kuburan. Wah, alhamdulillah, istrinya bilang gitu. Wah, doa kamu mustajab. Seorang tadi nanya, emang doa apa suami kamu dulu? Dulu suami saya tuh suka bilang, ya Allah, saya seneng banget baca Quran. Ya Allah, kalau ada orang yang sampai dalam kuburan dia tetap kau izinkan buat baca Quran, jadikan saya salah satunya. Allah ijabah doanya dengan bisa tetap baca Al-Quran dari dalam alam kubur. Ayo kamu persiapkan apa buat kuburmu? Sekurangnya memastikan kita di dalam kubur tidak diazab adalah dengan cara jangan tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarak Al-Mulk, ya, dan juga berusaha agar kita menghafal surat Al-Mulk. Tabarak tuh dihafalin. Insya Allah. Udah niat semua nih? Niat 2 hal ya. Niat tidak tidur kecuali baca surat Al-Mulk. Yang keduanya niat untuk menghafal surat Al-Mulk.